dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara atau ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, serta pendidikan dan pelatihan fungsional. Pendidikan formal yang diberikan kepada ASN Provinsi Riau berupa tugas belajar, sementara pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Provinsi Riau. Semua pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh ASN sudah terstandarisasi baik dari lembaga administrasi negara atau LAN maupun lembaga teknis sesuai sektor masing-masing. Menyangkut skala prioritas pembangunan Provinsi Riau telah secara formal tertuang dalam RPJMD 2019-2024 yang dijabarkan dalam RKPD setiap tahunnya, selanjutnya dituangkan dalam KUA PPAS yang disepakati secara bersama antara pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD. Pemerintah Provinsi Riau tetap akan mensupport usulan-usulan masyarakat terkait pembangunan rumah ibadah dan hibah. Namun, mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah Provinsi Riau melakukan seleksi dalam pemberian bantuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menanggapi pertanyaan yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat dengan IPM, dapat kami sampaikan bahwa IPM merupakan indeks komposit yang didasarkan pada 3 dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan pendapatan, namun tidak untuk menggambarkan korelasi antar komponen. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Riau telah berhasil mencapai nilai IPM sebesar 73,00 poin. Ini lebih baik 0,56 poin dibandingkan tahun 2018. Masalahnya orang hampir 2 Ini minggu. menggambarkan bahwa mengenai pengetahuan atau harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup saat lahir, serta pengeluaran per kapita per tahun, masyarakat Riau mengalami kenaikan. IPM Provinsi Riau tahun 2019 tergolong tinggi, merupakan peringkat ke-6 se-Indonesia, lebih tinggi daripada nasional sebesar 71,92 poin. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan dan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas oleh masyarakat Riau menunjukkan tingkat yang cukup tinggi dibandingkan nasional. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator dalam penentuan dana alokasi umum atau DAU dan dana insentif daerah atau DID, di mana semakin tinggi IPM, kesempatan untuk mendapatkan alokasi umum maupun DID juga semakin besar. 7. Berkenaan dengan sektor yang memberikan kesempatan kerja di Provinsi Riau, sesuai PDRB Provinsi Riau berdasarkan lapangan usaha, menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDRB Provinsi Riau. Berdasarkan data PDRB tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dirilis oleh BPS, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi 24-26% terhadap PDRB Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan dominannya 3 sektor tersebut bagi perekonomian Provinsi Riau, khususnya dengan ketersediaan kesempatan kerja. Mengingat tingginya kontribusi 3 sektor ini, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan dalam hal pengembangan dan telah menetapkan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. 8. Mengenai penurunan nilai ekspor non-migas tahun 2019, dapat kita jelaskan bahwa ekspor non-migas lemak dan minyak nabati yang selama ini dominan di Provinsi Riau mengalami penurunan harga di pasar global, sehingga memicu penurunan nilai ekspor ke negara-negara mitra dagang seperti India dan Tiongkok. 9. Menanggapi penilaian tentang kurang efektifnya kinerja BUMD, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi Riau
tetap memberikan perhatian khusus dalam pembinaan BUMD. Antara lain, melakukan evaluasi kinerja BUMD dengan berpedoman pada modul penilaian kinerja BUMD, melakukan uji kelayakan dan kepatutan direksi dan komisaris BUMD secara terbuka, melaksanakan perjanjian kinerja antara pimpinan BUMD dengan pemerintah Provinsi Riau, serta senantiasa mendorong penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan BUMD. Sejak tahun 2012 sampai saat ini, tidak ada penyertaan modal kepada BUMD, walaupun masih ada BUMD yang belum terpenuhi modal dasar sesuai anggaran dasar perseroan tersebut. Ece-ece, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang kami hormati. 4 Romawi, fraksi Partai Gerindra. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Haji Nur Zafri SE, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Gerindra sebagai berikut. 1. Terima kasih atas pengertian fraksi Gerindra yang memaklumi situasi dan kondisi yang menimpa daerah kita saat ini, yang berdampak pada tidak tepatnya waktu penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019. Hal ini masih dalam batas waktu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700/1723/ODA tanggal 24 Maret 2020 tentang perpanjangan waktu penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 yang menjelaskan bahwa waktu penyampaian diundur paling lambat tanggal 30 April 2020. 2. Menanggapi upaya konkret dan solusi yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu melaksanakan operasi penertiban pajak secara terpadu, kebijakan pemberian penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah lain yang sudah kami lakukan adalah meningkatkan pelayanan seperti jawaban kami di atas dalam menanggapi permasalahan yang sama dari fraksi sebelumnya. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja BUMD dan mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD seperti yang telah kami jelaskan di atas menanggapi pertanyaan yang sama dari fraksi sebelumnya. 3. Pada prinsipnya, kami sependapat dengan pandangan fraksi Gerindra bahwa perlu upaya serius dalam bentuk penajaman skala prioritas dalam rangka tata kelola kas daerah serta evaluasi secara komprehensif terhadap program dan kinerja seluruh OPD untuk pemantapan kualitas perencanaan pendapatan dan belanja daerah di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya dalam bentuk menggali objek pajak potensial sekaligus melakukan pengendalian atas kebocoran pendapatan yang dilakukan melalui pelaksanaan audit secara berkala, perbaikan standar operasional dan prosedur, pengelolaan pendapatan, serta peningkatan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. 4. Kami terima kasih atas masukan yang diberikan oleh fraksi Gerindra terhadap perlunya tekad yang kuat dalam memaksimalkan dan merealisasikan anggaran, serta senantiasa berpijak pada azas profesionalisme dan prestasi bagi organisasi perangkat daerah. Dan hal ini terus menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Riau ke depannya. 5. Menanggapi belum maksimalnya peningkatan populasi jenis ternak unggulan masyarakat, pemerintah Provinsi Riau berupaya mendapatkan peningkatan populasi hingga mencapai tingkat yang optimal pada perbaikan manajemen dan penambahan bibit unggul dari luar. Penambahan bibit unggul mutlak dibutuhkan guna peningkatan populasi ternak untuk mencapai tingkat yang stabil agar dapat memenuhi kebutuhan ternak di Provinsi Riau
secara mandiri. Walaupun belum dapat memenuhi kebutuhan real terhadap ternak di Provinsi Riau, namun populasi ternak secara keseluruhan meningkat. 6. Pemerintah Provinsi Riau menyadari bahwa masih belum meratanya pembangunan dan infrastruktur antar kota, kabupaten, dan kota. Oleh sebab itu, dengan dukungan DPRD, kami terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Dapat kami jelaskan bahwa tidak meratanya pembangunan dan infrastruktur bukan satu-satunya penyebab terjadinya migrasi penduduk. Banyak faktor lain yang turut mempengaruhi, di antaranya kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan anggaran pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan ke depannya adalah pada upaya mendorong investasi sektor swasta pada daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan lambat. 7. Mengenai prestasi yang sudah dicapai pada tahun 2019, kedepannya akan lebih ditingkatkan. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Riau akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Provinsi Riau. Perlu kami sampaikan, prestasi Provinsi Riau dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang disingkat dengan EKPPD yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus mengalami peningkatan peringkat. Para anggota Dewan yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan, 5 Romawi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Makarius Anwar ST MSc. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi PKS sebagai berikut. 1. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi PKS mengenai telah terlaksananya penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 di tengah kondisi daerah sedang dilanda wabah COVID-19. 2. Penghargaan dan terima kasih juga disampaikan atas apresiasi dari fraksi PKS mengenai proses transisi pemerintahan dan transisi pelaksanaan RPJMD 2019-2024 berjalan dengan baik dan lancar. 3. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PKS atas perhatiannya untuk penanganan kebutuhan akan standar pelayanan minimal masyarakat. Kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam urusan pelayanan hak dasar masyarakat yang perlu ditingkatkan karena masih adanya keluhan dari masyarakat. Untuk itu, kami senantiasa mengharapkan dukungan DPRD Provinsi Riau agar terjadi percepatan pembangunan yang didukung oleh anggaran yang memadai. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan tingkat standar pelayanan minimal, walaupun disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki. 4. Menanggapi mengenai capaian indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2024, belum semua dimuat dalam dokumen LKPJ Kepala Daerah tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700/479/ODDA tanggal 22 Januari 2020 tentang format laporan keterangan pertanggungjawaban atau singkat LKPJ. Untuk kedepannya diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau. 5. Menanggapi upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkat dengan Karhutla tahun 2019 diantaranya 1. Membuat himbauan, surat edaran dan instruksi gubernur ke bupati dan wali kota untuk mengantisipasi Karhutla, kewaspadaan dini potensi Karhutla, mengaktifkan posko Satgas Penanggulangan Karhutla, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Karhutla, meminta dukungan pemadaman Karhutla
kepada seluruh perusahaan perkebunan atau kehutanan yang ada di Provinsi Riau melaksanakan apel siaga darurat dan sholat istisqa di wilayah masing-masing, pengurangan aktivitas di luar ruangan akibat kabut asap, serta menetapkan keadaan darurat pencemaran udara di Provinsi Riau. 2. Pembentukan Satgas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Riau. 3. Perkuatan peralatan dan personel dari TNI, Kepolisian, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, BPPT, dan pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi, serta pemberian bantuan masker dan obat-obatan dalam penanganan karhutla di Provinsi Riau. 4. Melakukan patroli, pemadaman titik api, serta penegakan hukum secara terpadu, melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat di beberapa lokasi atau desa rawan kebakaran hutan dan lahan. 5. Melaksanakan kegiatan TMC untuk pembuatan hujan buatan. 6. Menciptakan aplikasi lancang kuning untuk memudahkan penanganan karhutla. Langkah-langkah provinsi dalam pencegahan karhutla tahun 2020 yaitu melakukan pemetaan kembali daerah rawan bencana, melakukan inventarisasi kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan perusahaan hutan, melibatkan perusahaan dalam patroli bersama, menyediakan alat pertanian di kecamatan yang rawan karhutla, memberdayakan masyarakat sekitar hutan, melibatkan dunia pendidikan dalam pencegahan karhutla, menanam tanaman-tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut, sistem informasi atau aplikasi peringatan dini, pembuatan embung dan sekat kanal pada lokasi-lokasi lahan gambut, menetapkan status siaga darurat, membentuk tim terpadu penertiban perkebunan kelapa sawit ilegal, penegakan hukum, serta sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, bersama pemerintah pusat dan perguruan tinggi dengan semua pihak. 6. Pemerintah Provinsi Riau sependapat dengan fraksi PKS untuk segera merencanakan pembahasan APBD perubahan tahun 2020 untuk melakukan terobosan-terobosan dalam mengatasi kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kita tentu berharap wabah COVID-19 ini cepat berakhir dan kondisi ekonomi cepat pulih kembali. 7. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan fraksi PKS untuk meningkatkan komunikasi dengan anggota DPR RI Dapil Riau. Intensitas komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, baik dengan anggota DPR RI maupun jajaran pemerintah pusat, telah dilakukan sangat intensif. Hal ini dapat dilihat dengan hasil yang telah dilakukan, di mana telah ditetapkan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di Provinsi Riau, seperti masuknya kawasan industri Tanjung Buton dan kawasan industri Tenayan dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Bengkalis atau yang disingkat dengan PKSN dalam kebijakan RPJMN tahun 2020-2024. Hadirin yang kami hormati, hadirin yang dirahmati Allah, Anam Romawi, fraksi Partai Amanat Nasional, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Amanat Nasional yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudari Ade Hartati Rahmat, MPD. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi PAN sebagai berikut. 1. A. Mengenai capaian target visi dan misi kepala daerah yang terdapat dalam RPJMD tahun 2019-2024 memang tidak dicantumkan dalam dokumen LKPJ Kepala Daerah tahun 2019. Hal ini karena dalam penyusunan LKPJ ini kami mengacu kepada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700/479/ODA tanggal 22 Januari 2020 tentang format laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah yang tidak mensyaratkan memuat pencapaian target visi dan misi kepala daerah. Namun demikian,
kami memahami bahwa capaian target visi misi kepala daerah penting untuk disampaikan dalam suatu LKPJ kepala daerah. Sehubungan dengan gerakan pencapaian target visi misi kepala daerah tahun 2019, secara umum dapat kami sampaikan seperti sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkat dengan Karhutla, dan pembenahan pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan koordinasi kabupaten kota dengan kantor pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, penghasilan, dan PBB perkebunan. B. Terkait 10 program kerja dalam 100 hari kerja Gubernur Riau, serta beberapa permasalahan lingkungan lainnya, dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Program kerja sosialisasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam bentuk himbauan, sosialisasi, surat edaran, dan instruksi Gubernur Riau ke Bupati dan Wali Kota untuk mengantisipasi Karhutla dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas menanggapi pertanyaan yang sama dari fraksi sebelumnya. 2. Program kerja menyiapkan ranperda wajib belajar 12 tahun, memastikan anak SLTP mendapat pendidikan SMA, SMK, MA dalam bentuk peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan yang salah satu babnya telah memuat wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan anggaran serta pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru. 3. Program kerja pelayanan kesehatan melalui BPJS di rumah sakit pemerintah dan swasta dalam peningkatan pelayanan kesehatan penduduk dan melakukan perubahan proporsi iuran budget sharing dengan pemerintah kabupaten kota. Penduduk yang didaftarkan ke dalam program JKN yang semula 50% bagian pemerintah kabupaten kota dan 50% bagian pemerintah Provinsi Riau menjadi 45% bagian kabupaten kota dan 55% bagian pemerintah Provinsi Riau. 4. Program kerja pembenahan pengelolaan aset daerah dalam bentuk pembentukan tim terpadu untuk melaksanakan penelusuran aset daerah, melakukan MOU dengan KPK, BPKP, BPN, dan Kejati, dan melakukan pendataan dan pelelangan kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Riau. 5. Program kerja menyiapkan call center pengaduan masyarakat dalam bentuk fasilitas WhatsApp di nomor 0811 758889. 6. Program kerja menyiapkan sarana dan prasarana video konferen Gubernur, Wakil Gubernur dengan Bupati, Wali Kota dalam bentuk Riau Command Center melalui video konferen. 7. Program kerja pembenahan birokrasi dalam bentuk penyederhanaan OPD, efisiensi, program dan kegiatan, serta pengembangan aplikasi e-government. 8. Program kerja merumuskan konsep Riau Hijau dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengintegrasian konsep Riau Hijau ke dalam salah satu tujuan RPJMD tahun 2019-2024, serta program strategis seperti program Kampung Iklim. 9. Program kerja peningkatan pencapaian reforma agraria berupa perhutanan sosial dan TORA dalam bentuk sosialisasi kegiatan inventarisasi dan verifikasi lahan-lahan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau nomor 27 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 10. Program kerja peningkatan koordinasi kabupaten kota dengan kantor pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan PBB perkebunan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kanwil DJP Riau yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Riau nomor 20 tahun 2019 tentang pendaftaran wajib pajak cabang bagi pelaku usaha yang melakukan usaha pekerjaan di Provinsi Riau. Sehubungan dengan pengembalian wilayah adat masyarakat hukum adat dan hutan tanahnya masuk dalam areal konsesi, dapat kami jelaskan bahwa prinsipnya
Riau telah memiliki peraturan daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terdapat pasal yang dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dilakukan revisi. 2. Mengenai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, dapat kami jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2019 adalah 2,84% dengan migas dan 4,87% tanpa migas. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh migas dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Berdasarkan PDRB real lapangan, usaha sektor pertambangan dan penggalian atau migas menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang terus menurun. Hal ini yang menyebabkan tergerusnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan yang membedakan Provinsi Riau dengan provinsi lainnya. 3. Mengenai turunannya rasio pangan, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Riau mengakui penurunan rasio pangan tersebut. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya inventarisasi dan identifikasi lahan guna untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP dari 1,19 menjadi 2,00 dalam rangka meningkatkan hasil rasio produksi. 4. Menanggapi penurunannya pendapatan asli daerah, dapat kami jelaskan bahwa realisasi PAD tahun 2019 menurun dari tahun 2018. Hal ini disebabkan belum tercapainya target PBBKB sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian tarif PBBKB khususnya jenis bahan bakar Pertalite dari semula 10% menjadi 5% dan BBNKB karena menurunnya pembelian kendaraan baru sebagaimana telah kami sampaikan juga dalam pidato pengantar. Mengenai besaran PAD sudah disusun berdasarkan hasil kajian potensi daerah dan telah dibahas bersama dan disetujui oleh DPRD Provinsi Riau. 5. Mengenai belanja daerah, dapat kami jelaskan bahwa anggaran belanja tahun 2019 sebesar 9,494 triliun rupiah yang didukung dengan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 4,426 triliun rupiah dan silpa tahun 2018 sebesar 68,262 miliar rupiah. Dilihat dari sisi anggaran, kebutuhan belanja sudah bisa ditutupi dengan anggaran pendapatan dan silpa pada tahun sebelumnya. Terkait dengan rekomendasi fraksi PAN, kami sependapat bahwa penetapan pendapatan daerah harus dikaji secara komprehensif. Selanjutnya, terkait dengan realisasi dana bagi hasil atau disingkat dengan DBH, pemerintah Provinsi Riau terus mendesak dan berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga tidak ada lagi tunda bayar dari pemerintah pusat. 6. Terkait dengan pergeseran jumlah dalam APBD Provinsi Riau, tahun 2019 dapat kami jelaskan bahwa penambahan belanja hibah sebesar 109,49 miliar rupiah lebih merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 364/P/2019 tanggal 27 September 2019 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 320/P/2019 tentang susunan pendidikan penerima DAK afirmasi bantuan operasional sekolah dan DAK kinerja BOS tahun 2019. Dengan penerima dana BOS adalah satuan pendidikan dasar yang merupakan kewenangan pemerintahan kabupaten kota. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 diundangkan pada tanggal 18 September 2019. Anggaran DAK BOS dimaksud semula dialokasikan pada belanja langsung sehingga sesuai ketentuan dilakukan pergeseran ke belanja tidak langsung atau hibah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019 dinyatakan bahwa dalam hal program dan kegiatan dari dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya diterima oleh pemerintah daerah setelah penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 7. Terkait pengelolaan DAK di Provinsi Riau akan menjadi perhatian khusus kami ke depan pada setiap aspek manajemen, antara lain pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta dengan readiness kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 8. Menanggapi mengenai bantuan keuangan khusus atau disingkat BKK, desa dan kecamatan belum dimuat dalam dokumen LKPJ Kepala Daerah tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700/479/ODA tanggal 22 Januari 2020 tentang format laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban LKPJ. Dapat kami sampaikan, BKK desa dan kecamatan disalurkan pada APBD perubahan tahun 2019. BKK desa dianggarkan 318,20 miliar rupiah dengan realisasi 317,46 miliar rupiah. Terdapat 3 desa yang tidak menyampaikan usulan dana BKK dari Provinsi Riau, serta 1 desa yang hanya disalurkan dana sebesar 56 juta rupiah. Sesuai dengan pengajuannya, sedangkan BKK Kelurahan tahun 2019 tidak ada, yang ada BKK untuk kecamatan. BKK kecamatan dianggarkan sebesar 16,6 miliar rupiah dengan realisasi 16,5 miliar rupiah. Keberhasilan dan kegagalan BKK kecamatan dan desa tahun 2019 belum dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini karena baru akan dievaluasi pada tahun 2020. 9. Menanggapi realisasi keuangan RSJ Tampan, dapat kami sampaikan beberapa kendala, yaitu perubahan nomenklatur RSJ Tampan, terkendalanya anggaran review perencanaan gedung berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia nomor 54 tahun 2019. Adapun mengenai pelayanan kesehatan, disampaikan adanya kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kewenangan provinsi dalam pengadaan obat hanya sebagai buffer stok dan memfasilitasi penganggaran melalui DAK dan bantuan keuangan. Sedangkan pelaksanaan fasilitas kesehatan merupakan kewenangan kabupaten kota. Mengenai serapan anggaran tahun 2019 untuk Dinas PUPR tidak mencapai 90% disebabkan terdapat 7 kegiatan yang diberi kesempatan penambahan waktu melewati tahun anggaran 2019. Ketua Dewan, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati. 7 Romawi, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 yang disampaikan oleh anggota Dewan Terhormat Saudara Abu Khairi. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi PKB sebagai berikut. 1. Kami sependapat dengan fraksi PKB bahwa pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau melalui pembangunan yang difokuskan di daerah tertinggal, terluar, dan terisolir atau yang disingkat dengan 3T. Namun demikian, kami tetap berharap dukungan penuh dari DPRD Provinsi Riau. 2. Mengenai realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2019, dapat kami jelaskan bahwa belanja langsung sebesar 209,60 miliar rupiah dengan realisasi 171,65 miliar rupiah atau 81,90%
dan realisasi fisik sebesar 95,11%. Terkait tidak terserapnya dana dari beberapa kegiatan disebabkan karena adanya kegiatan yang gagal lelang serta melakukan penghematan beberapa kegiatan. 3. Kami sependapat dengan fraksi PKB bahwa perencanaan pembangunan harus didasari oleh evaluasi yang komprehensif sehingga disparitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dapat diminimalisasi. Selanjutnya, terkait masih terjadinya kembali silpa, upaya kami ke depan adalah melakukan pengendalian dan evaluasi dalam setiap jenjang manajemen kegiatan. Ketua, para wakil ketua, dan anggota dewan, serta encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang kami hormati. 8 Romawi, fraksi gabungan P3, Nasdem, dan Hanura. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi gabungan P3, Nasdem, Hanura, atau fraksi gabungan yang telah memberikan pandangan umum terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Husaimi Hamidi, SE.MH. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi gabungan sebagai berikut. 1. Terima kasih atas apresiasi fraksi gabungan terkait penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh belahan dunia hingga saat ini. 2. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan beberapa upaya, antara lain dapat meningkatkan pelayanan dengan mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak melalui UP, gerai ataupun butik samsat, samsat keliling, samsat transaksi antar jemput antar kampung atau yang disingkat dengan tanja, dan membangun sistem pembayaran pajak online seperti e-samsat dan samsat online nasional atau yang disingkat Samornas. 3. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi gabungan yang telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan Provinsi Riau, antara lain melalui inovasi perpajakan, mengkaji peluang potensi pendapatan, mengupayakan dana bagi hasil dari perkebunan kelapa sawit, dan terus mendesak pemerintah pusat agar tidak ada lagi tunda salur terhadap dana transfer Provinsi Riau. 4. Terkait dengan usulan fraksi gabungan tentang evaluasi secara menyeluruh terhadap peningkatan kinerja BUMD, hal ini merupakan keniscayaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui evaluasi menyeluruh pada kinerja manajemen BUMD tanpa terkecuali. 5. Terkait dengan standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP, pelaksanaan samsat tanjak saat ini sudah selesai disusun dan dapat diterapkan tahun 2020. 6. Pemerintah Provinsi Riau sependapat dengan fraksi gabungan untuk mempercepat tindak lanjut MOU dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit bersama Bupati Wali Kota seprovinsi Riau dan Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait regulasi yang mengatur penerimaan negara bukan pajak atau disingkat dengan PNBP. 7. Mencermati pandangan umum fraksi gabungan perihal realisasi dana intensif daerah atau disingkat dengan DID. Berdasarkan, sebesar 50%, dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kendala teknis dan operasional di lapangan. Untuk itu, ke depan pemerintah Provinsi Riau untuk mengoptimalkan penggunaan DID sehingga mampu menopang sebagian pendanaan program pembangunan khususnya di bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 8. Menanggapi pandangan umum fraksi gabungan terkait realisasi belanja sebesar 8,69 triliun rupiah atau lebih 91,53% dari target sebesar 9,49 triliun rupiah. Lebih dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau
berupaya untuk terus mengoptimalkan ruang fiskal yang ada untuk melaksanakan pembangunan secara adil dan merata guna peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Riau. Selanjutnya, dalam rangka pemberian hibah kepada rumah ibadah, sejauh ini pemerintah Provinsi Riau mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 9. Terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang dapat mengancam peserta didik, pemerintah Provinsi Riau akan mengevaluasi kebijakan sekolah dan mendorong terciptanya komunikasi yang intensif antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan orang tua ataupun wali murid melalui berbagai media. 10. Terima kasih atas masukan yang diberikan oleh fraksi gabungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Maka pemerintah daerah memang memungkinkan untuk membantu pesantren dalam bentuk hibah. Namun demikian, melihat bahwa pesantren memiliki standar khusus yang berbeda dengan sekolah umum, maka dalam rangka pemberian hibah ini, menurut hemat kami, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama untuk pesantren yang dimiliki swasta, yang bersifat individu-individu, atau bukan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11. Terima kasih atas masukan untuk pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau secara konsisten terus mengembangkan berbagai objek dan event pariwisata. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Riau telah meluncurkan aplikasi berbasis Android untuk mengetahui perkembangan destinasi wisata Riau atau disingkat dengan Dewi, yang akan memudahkan para wisatawan untuk mengetahui berbagai informasi di setiap destinasi wisata. Selanjutnya, dilakukan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata se-Provinsi Riau untuk meningkatkan animo masyarakat desa dalam pengembangan objek wisata dan peningkatan kerajinan serta kuliner masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata. Hal terpenting lainnya adalah membuka aksesibilitas menuju objek wisata di Provinsi Riau serta pengembangan travel pattern. Demikian berbagai jawaban yang dapat saya sampaikan terhadap pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau pada laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meridhoi kita semua. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru 30 April 2020, Gubernur Riau Haji Samsuar dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih dan penghargaan kita ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur Riau yang telah menyampaikan jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019. Bapak Wakil Gubernur Riau, rekan Forkompinda, unsur Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota yang kami muliakan, perempuan, tuan-tuan jemputan majelis yang berbahagia. Setelah kita mendengarkan penyampaian jawaban Kepala Daerah oleh Bapak Wakil Gubernur Riau, maka rapat paripurna kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pembentukan panitia khusus. Adapun pansus yang akan kita bentuk pada hari ini adalah pansus tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Untuk itu tentu di dalam memenuhi ketentuan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pada pasal 90 dan pasal 179
dalam pembahasan LKPJ dilakukan oleh Pansus. Untuk itu, dari jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi sekaligus pembentukan Pansus dalam rapat paripurna dengan amanat pasal 90 dan pasal 91 serta pasal 179 tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tersebut, maka pembentukan panitia khusus untuk laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2019. Pimpinan DPRD Provinsi Riau telah menyampaikan nota dinas kepada masing-masing fraksi tertanggal 23 April tahun 2020 yang lalu. Perihal permintaan nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Pansus dan sebagaimana balasan masing-masing fraksi telah mengirimkan nama-nama anggota dewan yang akan duduk dalam Pansus tersebut dengan nota dinas tertanggal 28 April tahun 2020. Berikut nama-nama anggota dewan yang duduk dalam Pansus laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2019 sebagai berikut. Pertama, Dr. Anda Haja Septina Primawati MM, anggota dari fraksi Partai Golkar. Yang kedua, Sawitri SE, anggota dari fraksi Partai Golkar. Ketiga, Robin Utagalung Esa, anggota dari fraksi PDIP. Keempat, Haji Sugeng Pranoto, anggota dari fraksi PDIP. 5. Manahara Napitulu Esa, anggota dari fraksi Demokrat. 6. Insinyur Novi Waldi Yusman, anggota dari fraksi Demokrat. 7. Haji Nuzafri SE, anggota dari fraksi Gerindra. 8. Ustadz Haji Suhaidi SAH MPDI, anggota dari fraksi Gerindra. Yang ke-9, Markarius Anwar MSC, anggota dari fraksi PKS. 10. Haji Abdul Kasim Esa, anggota dari fraksi PKS. 11. Samsurizal STMT, anggota dari fraksi PAN. 12. Hadi Hartati Rahmat MPD, anggota dari fraksi PAN. 13. Ade Agus Hartanto Esos, anggota dari fraksi PKB. 14. Husaimi Hamidi SEMH, anggota dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Yang terakhir 15. Hajah Faridah Hasaat SE, anggota dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Berdasarkan pasal 91 ayat 3 Tata Tertib DPRD nomor 1 tahun 2020, bahwa ketua dan wakil ketua Pansus dipilih oleh dan anggota Pansus. Untuk itu, maka dipersilakan kepada anggota panitia khusus untuk dapat membentuk pengusuhan melalui rapat internal, dan kepada saudara Sekwan beserta jajaran dapat memfasilitasi dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau sarana lainnya. Untuk itu, rapat internal tersebut disepakati kira-kira rekan-rekan ketua fraksi, ketua-ketua komisi berapa menit? 5 menit, baik. Untuk itu disepakati selama 5 menit rapat paripurna diskor. Salat. Karena terlanjur di awal baca udah awal di ulang bantu itu kalau baca telanjang itu memang ya untuknya
Perempuan, tuan-tuan, jemputan majelis yang kami muliakan, skor dicabut. Berguna kita lanjutkan. Terkait dengan agenda di atas, kami persilakan kepada juru bicara Pansus untuk dapat membaca dan menyampaikan hasil rapat internal Pansus di hadapan paripurna ini. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Hasil kesepakatan anggota kita acara rapat pemilihan pimpinan panitia khusus pembahasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2019 pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan April tahun 2020, menetapkan pimpinan panitia khusus pembahasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2019 sebagai berikut. Ketua Haji Husaimi Hamidi SE MH, Wakil Ketua Makarius Anwar ST MSC. Demikian disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna. Pekanbaru 30 April 2020, pimpinan rapat Makarius Anwar. Terima kasih pimpinan. Terima kasih kepada juru bicara yang telah menyampaikan usulan Pansus tadi. Bapak Wakil Gubernur Riau, rekan-rekan Wakil Ketua, rekan-rekan Bapak Ibu anggota yang kami muliakan, perempuan, tuan-tuan jemputan majelis yang berbahagia. Setelah kita ikuti bersama jalannya pemilihan ketua dan wakil ketua berikut, anggota maka terbentuklah susunan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2019 sebagai berikut. Ketua Husaimi Hamidi SEMH, Wakil Ketua Makarius Anwar ST MSC. Sejalan dengan itu pula sebagian yang diamanatkan oleh Tatip DPRD bahwa untuk menetapkan keanggotaan serta pengurus Pansus kewenangannya berada pada rapat paripurna. Begitu dengan hal tersebut kami menanyakan kepada anggota yang terhormat, apakah saudara-saudara setuju nama-nama anggota yang telah dibacakan? Setelah terbentuknya Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019, maka agenda paripurna kita lanjutkan dengan penutupan masa sidang kedua bulan Januari hingga April tahun 2020, masa jabatan 2019-2024, sekaligus pembukaan masa sidang ketiga bulan Mei hingga Agustus tahun 2020, masa jabatan 2019-2024,
Sejalan dengan berakhirnya masa sidang kedua tahun 2020, maka diyakini bahwa yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku pimpinan DPRD Provinsi Riau menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan wakil ketua, anggota DPRD Provinsi Riau atas capaian tugas-tugas kedewanan yang telah dilaksanakan pada masa sidang kedua. Walaupun dalam suasana penuh kewaspadaan terhadap wabah COVID-19, kita masih dapat menjalankan fungsi dan tugas kedewanan secara maksimal. Berbagai kegiatan dan tugas yang telah dijalankan tersebut antara lain adalah rapat paripurna, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat alat kelengkapan dewan lainnya yang rapat-rapat pansus yang telah semuanya merupakan tugas dan tanggung jawab dewan yang harus dilaksanakan. Pada pasal 116 ayat 2 Tata Tertib DPRD Provinsi nomor 1 tahun 2020, maka tahun sidang dibagi dalam 3 masa persidangan. Berkenaan dengan masa sidang tersebut tentu sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau, maka sidang dewan dalam 1 tahun terbagi atas 3 masa sidang. Dan setiap masa sidang ada penutupan masa sidang telah kemudian dibuka kembali. Oleh karenanya, pada rapat paripurna pada hari ini, perkenankan kami selaku pimpinan mengumumkan penutupan masa sidang kedua Januari-April tahun 2020, masa jabatan 2019-2024 ini secara resmi. Yang dimaksud dengan paripurna penutupan masa sidang tersebut adalah paripurna pada saat ini. Bapak Wakil Gubernur Riau, rekan-rekan Wakil Ketua, Bapak Ibu Ketua Dewan Tewat, tentu rekan-rekan Forkompida yang hadir, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis yang kami muliakan. Sejalan dengan ketentuan dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau bahwa sebelum kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dimulai, terlebih dahulu dilakukan rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang. Untuk itu kami memandang perlu penutupan masa sidang dilakukan bersamaan dengan agenda pembukaan masa sidang. Dan tentunya pembukaan masa sidang tersebut sesungguhnya adalah rapat paripurna yang bersamaan dengan paripurna kita selenggarakan pada siang hari ini. Berkenaan dengan itu, sesuai jadwal kegiatan Dewan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dalam pembukaan masa sidang ketiga bulan Mei hingga bulan Agustus tahun 2020 pada masa jabatan 2019-2024, kami terlebih dahulu akan mengumumkan agenda kegiatan DPRD Provinsi Riau dalam sidang ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan masa sidang ketiga bulan Mei hingga Agustus tahun 2020 masa jabatan 2019-2024. Yang kedua, rapat-rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Ketiga, kunjungan insidentil. 4, kunjungan ke daerah, kabupaten, atau kota se-Provinsi Riau. Yang kelima, kunjungan kerja keluar daerah Provinsi Riau. Keenam, kunjungan reses dan laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau. 7, sosialisasi peraturan daerah. 8, pembahasan Ramperda yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Riau dan Perda Prakasa Dewan Provinsi Riau. 9, rapat paripurna bersifat pengumuman DPRD Provinsi Riau. 10, rapat koordinasi dan konsultasi gubernur bersama DPRD Provinsi Riau. 11, peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional. 12, orientasi Dewan dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, 13, penutupan masa sidang ketiga bulan Mei hingga Agustus tahun 2020, masa jabatan 2019-2024. Selanjutnya, pada kesempatan ini, izinkan kami juga menyampaikan rekapitulasi kegiatan Dewan selama masa sidang kedua, bulan Januari hingga April tahun 2020, masa jabatan 2019-2024, yang lalu sebagai berikut. Rapat pimpinan, yang pertama, yaitu 12 kali. Yang kedua, rapat paripurna Dewan, 5 kali. Ketiga, rapat paripurna pengumuman 2 kali. Keempat, rapat badan musyawarah 7 kali. 5, rapat badan anggaran 3 kali. 6, rapat-rapat fraksi Dewan 51 kali. 7, rapat-rapat komisi Dewan 26 kali. Ini rekor nih. 8, rapat-rapat badan kehormatan 4 kali. 9, kunjungan kerja badan kehormatan ke luar provinsi 1 kali. 10, rapat Bapemperda 6 kali. 11, kunjungan badan musyawarah 1 kali. 12, kunjungan badan anggaran 1 kali. 13, kunker badan pembentukan peraturan daerah kabupaten kota 2 kali, luar provinsi 2 kali.
14 kunjungan kerja komisi ke lapangan untuk kabupaten kota 36 kali, untuk keluar provinsi 23 kali. 15 menerima langsung pengaduan atau aspirasi masyarakat 3 kali. 16 produk dewan dalam bentuk keputusan dewan 1 keputusan pimpinan 9 keputusan. Bapak Wakil Gubernur Riau, rekan Forkompida, para anggota dewan yang kami hormati, perempuan, tuan-tuan jemputan majelis yang berbahagia. Sebagaimana lazimnya untuk setiap awal memasuki masa sidang, maka Sekretaris DPRD Provinsi Riau akan memberitahukan kepada Dewan tentang surat-surat masuk dan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat-rapat Dewan. Khususnya pada masa sidang ketiga ini, bulan Mei hingga Agustus tahun 2020, masa sidangan khususnya jabatan 2019-2024. Untuk itu kepada Saudara PLT Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, agar kiranya dapat menyampaikan di hadapan rapat paripurna ini, waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar surat masuk pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau periode masa sidang kedua Januari sampai dengan April 2020. Jumlah surat yang masuk 716 buah. Di antaranya yang pertama, surat Gubernur Riau tanggal 17 Januari 2020, nomor surat 188/HK/100 perihal usulan perubahan Propemperda tahun 2020. Kedua, surat dari Gubernur Riau nomor 16 April 2020, nomor surat 900/BPKAD/900 perihal pemberitahuan Peraturan Gubernur Riau tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Ketiga, surat dari Gubernur Riau tanggal 27 April tahun 2020, nomor surat 100/PEM/ODA/975 perihal penyampaian dokumen jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019. Pendistribusian surat masuk. Yang pertama, Komisi A jumlah 58 buah, Komisi B jumlah 43 buah, Komisi C jumlah 33 buah, Komisi D jumlah 33 buah, Komisi E jumlah 29 buah. Jumlah surat yang masuk ke bagian umum Humas Risalah Keuangan Banggar dan Praksi berjumlah 526 buah. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara PLT Sekwan DPRD Provinsi Riau yang telah membacakan surat-surat masuk, dan kemudian Dewan akan segera menindaklanjuti surat-surat masuk tersebut dalam kegiatan Dewan masa sidang yang ketiga. Sejalan dengan itu pula, dengan telah dibacakannya surat-surat masuk tadi, sebelum diakhiri, tentu maka secara resmi masa sidang yang ketiga ini bulan Mei hingga Agustus pada tahun 2020 telah dibuka. Dan dengan demikian segala kegiatan kedewanan di DPRD Provinsi Riau pada tanggal 1 Mei 2020 dapat dimulai kembali sebagaimana biasa. Puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang kami muliakan, pada akhirnya rapat paripurna kita pada hari ini. Pimpinan sebentar, pimpinan. Silakan. Izin Adi Hartati, fraksi PAN. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wakil Gubernur dan Forkompinda, pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota DPRD serta rekan-rekan media. Pak Wagub, mungkin saya perlu mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan bantuan keuangan khusus.
saya mendapatkan pergub itu masih di tahun 2018. Mungkin dengan kondisi sekarang, pergub yang diperuntukkan bagi bantuan keuangan khusus kita perlu dirubah dan disinkronkan dengan kondisi saat ini. Itu yang pertama, Pak Wagub. Kemudian yang kedua, terkait PSBB Kota Pekanbaru, saya memohon kepada pemerintah Provinsi Riau sebagai wakil dari masyarakat Kota Pekanbaru untuk ketika melakukan harmonisasi dengan pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten kota, dilihat betul tingkat efektivitas pelaksanaan PSBB kota. Mengingat saya melihat data dari hari ke hari, tingkat efektivitas dari angka penurunan penyebaran COVID juga tidak efektif ketika dilakukan PSBB. Jadi mungkin perlu kajian lebih mendalam dari pemerintah Provinsi Riau ketika melakukan harmonisasi terkait kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan kepada pemerintah kabupaten kota. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adiartati, ini masukan untuk Bapak Gubernur yang hadir pada ini. Wakil Gubernur perlu sampaikan nanti Pak Wagub kepada Pak Gubernur. Terlanjutkan. Akhirnya, tapi sebelum akhirnya ini kita minta kepada ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi. Ini saya lihat nih, mohon maaf, ada juga kawan-kawan media, Pak Wawan. Saya ini dapat WA dari mahasiswa, karena ketua Dewan Provinsi namanya kan, dari wartawan media manapun lah. Macam mereka DPRD buat acara pokoknya tentang COVID ini lah, masa kita tak ada buat. Jadi kami minta untuk sosper ini kita adakan aja lah itu, kita bagi sembako nanti, sepakat kan? Saya rasa habis kita rapatkan, sesuai kan? Itu kalau Pengprov jelas anggarannya, eksekutor kan, kalau kita ini anggaran mana lagi? Pak Agung ya, Bu Ade ya, baik. Nanti langsung dipimpin Pak Dukri karena saya ada rapat sama Pak Menteri. Pak Menteri. Ya Pak Wagub kan di video konferen di Balai Serindit. Pada bagian ini alhamdulillah atas nama pimpinan DPRD Provinsi Riau, segenap anggota DPRD mengucapkan terima kasih. Ini satu lagi Pak Danrem yang baru ini, Pak Danrem. Bapak Muhammad Kolonel Muhammad Syekh Ismail. Budak Riau, Melayu. Asli Rohil. Selamat bergabung Pak Danrem. Ya, terima kasih. Ini media, kawan-kawan yang Zoom meeting. Ini perlu dikenalkan nanti. Terima kasih Pak Danrem ya, selamat bertugas. Baik, serta para undangan, para insan pers yang kami muliakan, seluruh rekan-rekan yang hadir, akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuknya. Tepat pada pukul 12 waktu 48 menit waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau kami nyatakan tutup secara resmi. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap usaha kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati. Dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Terima kasih perhatian kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.